Habis ini saya mau perkenalkan keluarga besar Bapak Yassin Limpo ya, yang tertangkap KPK dalam kasus kalau nggak salah Menteri Pertanian ya. Itu kalau nggak salah ya, kalau saya salah ya tolong dibenarkan ya. Ini dari adiknya, adik iparnya, kakaknya, anaknya, yang belum cuman cucu dan cicitnya yang belum menjabat ya. Ini menjadi pejabat semua ya. Ini pejabat daerah aja sudah modelnya tipenya seperti ini ya. Harus ada orang dalam atau ada kerabat baru bisa mendapat jabatan. Ya kalau orang yang kecil-kecil maaf ya punya gaya kepemimpinan yang mungkin siap untuk menjadikan negara lebih baik atau punya jiwa-jiwa nasional yang tinggi untuk memperbaiki keadaan negara kita yang carut marut. Kalau tidak ada kenalan, kalau tidak ada kerabat yang menjabat, ya kayaknya sulit ya. Ya kasihan orang-orang yang punya potensi menjadi pemimpin supaya negaranya lebih baik karena tidak ada orang dalam, kalau tidak ada kerabat yang jadi pejabat, ya kan sulit untuk masuk ya. Di sini saya nggak mau ngomong panjang kali lebar ya. Silahkan lihat videonya sendiri dan silahkan lihat atau bagaimana tanggapan Anda wes ya. Ya karena saya ngomong sebelumnya agak jengkel juga sih ya, dulu ketika adik saya mau jadi CPNS itu ya. Ini story pribadi ya, story masa lalu. Hampir 3 kali ya mau menyalonkan jadi CPNS lu ya, karena nggak ada kerabat atau orang yang dikenal di dalam, sulitnya minta ampun karena beda huruf, satu huruf aja ya itu harus dirubah ya. Saat perjuangan sama adik saya itu perjuangkan untuk baiki itu data-data supaya bisa menjadi CPNS, sulitnya minta ampun karena ternyata faktornya ini toh. Kalau tidak ada orang dalam, kalau tidak punya kerabat di dalam pejabat daerah ya susah untuk masuk ya. Saya juga melihat di sekitar saya, bapaknya pejabat kelurahan, nanti anaknya pun pasti bisa masuk ya, itu dijamin 100% ya, karena saya melihat bukan 1-2 orang ya, hampir lebih dari itu di sekitar saya seperti itu. Kalau tidak ada kerabat atau keluarga yang jadi pejabat, ya akan sulit, dan jangan punya cita-cita menjadi CPNS ya. Cukup di sini, silakan lihat videonya. Semasa Ihsan menjabat sebagai bupati, sang kakak sulung Tenri oleh Yassin Limpo ikut terjun ke ranah politik dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004 sampai 2009. Tenri sendiri kemudian memanfaatkan jejaring yang sama dengan saudara-saudaranya untuk kemudian tembus ke level provinsi di 2 periode berikutnya. Sayang, langkahnya terhenti ketika hendak melangkah ke tingkat pusat. Beda nasib dengan sang adik, Dewi Yassin Limpo, yang sukses mengunci 1 kursi di Senayan pada periode 2014 hingga 2019. Di periode inilah, Dewi tersandung kasus suap dalam perkara pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dewi bahkan dibekuk dalam keadaan membawa uang suap setara 1,7 miliar rupiah di tas asistennya, atau dalam prosedur KPK disebut operasi tangkap tangan. Tapi ditangkapnya Dewi tak menjadikan Trah Yassin Limpo kehilangan posisi di Senayan. Saat ini ada putri dari Syahrul, yakni Indira Cundatita Yassin Limpo, yang masuk sebagai pengganti antar waktu dari Partai Nasdem sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Nama Indira juga disebut-sebut dalam sidang yang melibatkan ayahnya lantaran biaya skincare dan pembelian mobil yang merujuk pada dirinya dituduhkan berasal dari anggaran kementerian serta hasil pemerasan pejabat
di instansi tersebut. Ibunya pun demikian, Dr. Gigi Ayun Sri Harahap. Sebagai istri seorang gubernur, namanya juga masuk dalam daftar penikmat dinasti Trah Yassin Limpo. Ayun Sri sempat menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan hingga 6 tahun lamanya, sebelum akhirnya menjadi staf ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Subbidang Kesejahteraan Rakyat. Seperti diketahui, pemilihan jajaran direksi rumah sakit daerah dan staf ahli merupakan kewenangan kepala daerah yang notabene merupakan suami. Di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Ayun Sri bukan satu-satunya yang berkiprah di sana sebagai salah satu anggota dinasti. Irman Yassin Limpo, adik kandung dari Syahrul, juga menikmati posisi-posisi strategis saat sang kakak memimpin. Sebut saja Kepala Balitbangda Provinsi Sulsel, hingga Kepala Dinas Pendidikan di Pemprov yang sama. Saat memimpin dinas pendidikan tersebut, Irman sempat diperiksa lantaran adanya dugaan penyelewengan dana pengadaan kapal latih di instansi yang ia pimpin, yang ujungnya mentersangkakan bawahannya. Belakangan, Kemal Redindo putra Syahrul juga menikmati jabatan sebagai PLT Kepala Dinas di lingkup pemerintah provinsi. Kemal juga terseret di pusara kasus yang sama dengan Indira, yang bakal kita jelaskan lebih dalam nanti. Lain lagi nih dengan Haris Yassin Limpo. Setelah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar, ia kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Beragam prestasi ia toreh saat memimpin perusahaan daerah yang dikenal sebagai lahan basah tersebut.